Oke, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu tutorial membuat desain stempel dengan menggunakan CorelDRAW X5. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, yang pertama kita buat dulu garis bantu supaya nanti kita mengetahui di mana titik pusatnya ya, titik tengahnya. Silahkan di bagian rulernya ini ya, kalau nanti tidak muncul rulernya ini silahkan klik dari menu view lalu pilih yang namanya rulers. Oke, kalau sudah kita buat dulu garis bantu secara horizontal. Saya kliklah di bagian rulernya ini ya, klik tarik ke bawah. Kemudian supaya posisi garis bantu ini ada di posisi tengah, di tengah daripada lembar kerjanya ini, silahkan tekan P ya. Kemudian klik lagi garis bantu secara vertikal yang ini, klik di bagian rulernya ini, kemudian tarik ke lembar kerjanya, lalu tekan P supaya posisinya dia di tengah. Lalu nanti kita akan berpatokan di dalam yang namanya titik pusat ini untuk objeknya nanti supaya dia rata tengah. Dalam pembuatan stempel ini kita buat sebuah objek lingkaran yang namanya ellipse tool. Yang ini ya, di bagian toolboxnya silahkan dilihat, shortcutnya adalah F7. Lalu saya klik ellipse toolnya, kemudian saya klik ya, saya drag ke bawah. Oke. Lalu untuk yang namanya ukuran daripada lingkaran ini ya, bisa kita atur di bagian property bar ya. Perhatikan di bagian property barnya, untuk lebarnya ya, ini dalam satuan milimeter, ukurannya adalah 140 untuk lebarnya, saya enter ya. Kemudian untuk tingginya kita buat adalah 140 juga supaya dia objeknya simetris. Oke. Lalu untuk objek lingkaran ini kita tempatkan dia di posisi tengah ya, kita tekan P. Nah, ini sudah di tengah posisinya. Kemudian kita kopikanlah objek lingkaran yang ini ya. Cara mengkopinya tekan Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sudah terduplikat. Kemudian untuk ukuran objek lingkaran yang adalah ukurannya sebanyak 90 mm, enter. Lalu untuk yang ini juga untuk tingginya kita buat 90 mm, kemudian di enter. Untuk warna fillnya atau warna dalamnya ini kita lihat di bagian yang namanya palette color ya, di bagian palette color ini. Nah, untuk membuat warna fillnya tinggal diklik ya, tinggal diklik sekali. Oke, membuat warna garisnya silahkan diklik kanan. Ini sudah ada warna garisnya ya. Di bagian color palette-nya ini di paling atas ya, silahkan diklik kanan kalau tidak diterapkan warna garisnya nih. Oke, atau silahkan diklik kalau tidak mau diterapkan warna dalamnya ini, warna fillnya ini, silahkan diklik di sini ya. Oke, baik, yang berikut adalah kita akan membuat yang namanya objek lintasan daripada teks ya, atau guide daripada teksnya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan diklik lingkaran yang pertama ini tadi ya, supaya nanti kita buat lintasannya atau guide daripada teksnya. Silahkan di Ctrl C, Ctrl V. Lalu ukurannya kita buat adalah 100 mm. Oke, ini juga kita buat 100 mm, enter. Oke, seperti inilah dia ya. Oke, kemudian kita kasih warnanya. Untuk lintasannya ini kita kasih warna garisnya ini adalah warna merah. Silahkan diklik kanan, silahkan diklik kanan. Ini sudah warnanya adalah warna merah ya. Oke, lalu kita potonglah sebagian garisnya ini ya, garis lintasannya ini dengan mengklik yang namanya arts ini. Oke, nah ini sudah terpotong sebagian ya. Oke, untuk mengatur daripada lintasannya ini silahkan klik yang namanya shape tool atau shortcutnya F10. Nah, ini bisa kita atur seberapa panjang dia lintasannya nih. Oke, lintasannya nanti kira-kira kita buat sampai sini ya, melebihi dari setengah lingkaran. Oke, kita buat nanti posisinya seperti ini ya, tergantung daripada panjang karakter yang akan mau dibuat ya, panjang teks yang mau dibuat nantinya. Lalu untuk objek lintasan teks yang kedua ya, untuk membuat lintasan teks yang kedua, silakan lintasan yang pertama ini kita kopikan, Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita balikkan posisi, memberikan posisinya secara vertikal. Yang ini ada yang namanya di bagian property barnya, ada toolsnya yang namanya mirror vertikal ya ini.
untuk membalikan posisi. Saya pilih yang namanya mirror vertikal. Nah, tinggal kita panah ke bawah supaya untuk mengatur posisi ke bawah ya, menggesernya ke bawah, atau klik ya, atau klik tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, untuk mengatur panjang lintasannya silahkan klik yang namanya shape tool. Lalu ini kita atur untuk lintasannya sampai mana ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Lalu kita geser, kita rapatkan lagi ke atas ya, kita rapatkan lagi ke atas. Oke, bisa panah atas ya. Oke, silahkan disesuaikan seperti ini. Kalau kurang ke atas lagi, silahkan diatur lagi. Oke, bisa panah-panah atas, panah bawah. Oke, yang berikut di sini kita akan atur lagi ya. Oke, jangan rapat dibuat ya, jangan rapat seperti ini, dikasih jarak. Oke, baik, ini sudah ada dua lintasan ya, lintasan teks yang pertama dan teks yang kedua. Nah, sekarang kita akan buat teksnya dengan menggunakan toolsnya adalah text tool ya, atau shortcutnya F8. Lalu kita kliklah di sini ya. Oke, dan ukurannya supaya lebih agak besar silahkan kita buat adalah 36. Teksnya kita buatlah di sini adalah channel ilkom dan informasi. Informasi. Oke, lalu kita aturlah bentuk tulisannya. Ini kita seleksi dulu teksnya ya, kita seleksi dulu teksnya. Lalu kita pilih di bagian font listnya. Kita pilih di sini bentuk tulisannya adalah copper black yang ini. Lalu kita pilihlah di sini adalah di bagian menu teks ya. Kita klik menu teksnya. Kemudian kita pilih yang namanya fit text to page ya. Teksnya itu berdasarkan page atau lintasannya. Ini kita arahkan di garis warna merah tadi, kita atur, kita arahkan. Oke, ini kita sesuaikan, kita geser sampai sesuai untuk posisi ya. Kalau sudah sesuai dengan posisi yang sudah kita inginkan, lalu kita klik. Nah, ini. Oke, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Baik, yang berikutnya adalah kita lagi sebuah teks ya, dengan menggunakan yang namanya text tool tadi. Oke, kita buat di sini adalah kata welcome ya, kata welcome. Lalu ini kita seleksi teksnya, kita blok teksnya. Di bagian yang namanya font listnya ini ya, kita pilih yang namanya adalah Arial Black. Nih. Oke. Lalu untuk menempatkan teksnya ini di bawah ini ya, di bagian lintasannya ini atau guide-nya ini, silakan klik di bagian namanya fit text to page. Lalu kita arahkanlah di lintasan yang kedua ini. Oke. Nah, untuk mengatur posisi kata welcome-nya ini kan dia bentuknya seperti ini ya, terbalik ya. Nah, silahkan nanti pilih di bagian yang namanya di sini ada mirror text vertikal ya, membalikkan secara vertikal. Ada yang namanya membalikkan teksnya secara horizontal. Nah, ini kita atur yang namanya secara vertikal nih. Dan ini kita pilih lagi yang namanya horizontal. Oke ya, secara vertikal dan secara horizontal, sehingga nanti bentuknya adalah seperti ini. Oke, silahkan diatur posisinya nih ya. Supaya agak lebih besar silahkan diatur ukurannya lebih besar lagi. Saya buat sini 36. Oke, silahkan diatur di bagian lintasannya. Oke, kira-kira seperti ini dia. Baik, nah itulah dia untuk membuat kata welcome-nya ini. Kalau misalkan untuk lebih jarak lagi dengan lintasan ya, silakan nanti di sini ada yang namanya distance from page ya, supaya nanti kita kasih jaraknya dengan page-nya ini, silakan diatur ukurannya di sini. Oke, ini ya. Lalu bisa nanti diatur posisinya ya, posisi teksnya ini supaya dia berada di tengah. Oke, seperti ini dia posisinya. Lalu teks yang berikutnya kita buat lagi ya. Di sini adalah kata smart ya. Tadi ada kata smart.
Sini kita buat adalah smart. Untuk bentuk tulisan smart ini kita pilih yang namanya brush ya. Di sini ada yang namanya brush script ya. Brush script std nih. Nah, kemudian kita aturlah untuk ukuran teksnya ini, kita buat dia adalah 72 nih. Kemudian untuk teksnya ini, memindahkan teks ini atau objek lain, silahkan klik yang namanya pick tool ya. Nah, pick tool ini adalah untuk memindahkan objek ya. Silahkan klik nanti pick toolnya, lalu geserlah objek teksnya ini ke tengah posisinya seperti ini. Atau kalau mau diatur juga tinggi atau lebar daripada teksnya, ini ada titik handle-nya ini, silahkan klik ke bawah seperti ini, atau klik yang namanya ke samping. Oke. Nah, untuk membuat warna teksnya ini, silahkan di color palette-nya ini, silahkan klik warna kuning, misalkan seperti ini. Oke. Nah, lalu karena sudah kita buat teksnya ini, di sini kita untuk lintasannya silahkan dihapus ya, silahkan di delete, silahkan klik lintasannya, kemudian tekan delete. Oke, klik lagi lintasannya, kemudian tekan lagi delete, sehingga hasilnya seperti ini. Bisa ya? Nah, kemudian untuk menebalkan garisnya ini, silahkan klik di bagian lingkaran yang pertama, lalu kita pilih di sini ada yang namanya outline color ya, atau shortcutnya adalah F12. Oke, silahkan di double klik di bagian outline colornya. Nah, lalu di sini ada nanti muncul kotak dialog outline pen. Width-nya ini, ketebalannya silahkan diatur ya, misalkan kita buat adalah 2,5 mm. Cornernya ini silahkan nanti diatur kalau dia berdasarkan sudut atau dia sudutnya melengkung dan seterusnya, nanti silahkan pilih. Dan bentuk garisnya, line capsnya ini silahkan dipilih bentuk garisnya seperti apa. Bisa ya? Oke, kemudian di OK kan, hasilnya adalah seperti ini. Kalau diterapkan juga untuk pada teksnya ya, silahkan nanti supaya tidak ada diterapkan untuk warna stroke ya, atau warna bingkainya pada tulisan ini, silahkan diklik kanan di bagian color palette-nya ini ya, di sini ya, di bagian nonnya ini, tanda silang ini ya, silahkan diklik kanan di tanda silang ini. Silahkan klik lagi pada tulisan ya, pada teksnya silahkan diklik kanan di bagian color palette-nya yang pertama ini yang ada tanda silang, silahkan diklik kanan. Oke, seperti ini. Untuk lintasannya ini, kalau kita mau hapus silahkan dihapus ya, silahkan klik lintasannya, tekan delete, kemudian klik lagi lintasan yang ini, silahkan tekan delete. Lalu untuk yang ini, kalau mau kita buat dia garisnya lebih tebal lagi ya, silahkan diklik di lingkaran yang warna biru ini, lalu kita pilih yang namanya outline color, silahkan di double klik atau tekan F12. Nah, untuk ketebalannya silahkan kita atur di sini 2,0 ya. Kemudian silahkan kita pilih OK. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita kasih dia warna ya, warna hitam, nah silahkan diklik kanan di warna hitam ini ya, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, itulah dia untuk yang namanya pembuatan stempel seperti ini. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan banyak terima kasih.